Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Sebelum kita mulai, bayangkan sebuah kisah nyata yang penuh haru, di mana seorang gadis sederhana harus meninggalkan keluarganya demi mencari rezeki di negeri orang. Sebuah cerita yang akan membuat hati kita bergetar, meneteskan air mata, sekaligus membuka mata tentang arti perjuangan hidup. Inilah kisah tentang seorang TKW asal Tegal yang akhirnya dipaksa menikah oleh majikannya di tanah Arab. Dan malam pertamanya, tak pernah disangka siapapun. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Rina, seorang gadis muda asal Tegal, berdiri di depan rumah kecilnya sambil menatap mobil yang akan mengantarnya menuju bandara. Udara pagi itu terasa berat. Suara ayam jantan masih terdengar dari kejauhan. Tapi bagi Rina, suara itu seperti peringatan bahwa hari ini ia akan meninggalkan tanah kelahirannya untuk waktu yang lama. Ibunya memegang tangan Rina erat-erat, seakan tak rela melepas. Dengan suara bergetar, ibunya berkata, "Rina, nak, ingat pesan ibu. Jangan pernah lupakan sholat, jangan pernah tinggalkan doamu. Jangan sampai harga dirimu jatuh hanya karena uang." Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya teriris. "Iya, Bu. Rina janji. Rina akan jaga diri. Semua ini Rina lakukan untuk kita, untuk bayar hutang, untuk adik bisa sekolah." Di sampingnya, ayahnya hanya diam. Matanya berkaca-kaca, menahan tangis seorang lelaki. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan putrinya, meski hatinya hancur. Rina masuk ke dalam mobil sambil melambaikan tangan. Dari kaca jendela, ia melihat ibunya masih menahan tangis, dan adiknya yang kecil berlari-lari sambil berteriak, "Mbak, jangan lama-lama ya, Mbak." Hatinya semakin perih. Ia tahu, kepergiannya adalah luka bagi keluarga. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Hidup di kampung begitu sulit, dan tawaran kerja di Arab seolah menjadi satu-satunya jalan keluar. Sesampainya di bandara, Rina mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi tunggu, menatap tiket pesawat di tangannya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan langkah ini awal dari rezeki yang halal. Jangan biarkan aku hancur di negeri orang." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tidak pernah tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Perjalanan panjang akhirnya membawa Rina ke tanah Arab. Udara gurun terasa kering menusuk kulitnya. Berbeda sekali dengan angin lembut di kampung halamannya di Tegal. Dari bandara, seorang sopir menjemputnya dan membawanya menuju rumah besar milik majikannya. Saat mobil berhenti di depan gerbang tinggi yang menjulang, Rina menelan ludah. Pagar besi yang megah terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan air mancur di tengahnya. Bangunan besar berwarna putih gading berdiri kokoh, seperti istana. "Ini, rumah majikanku?" gumam Rina lirih, tak percaya. Sesampainya di dalam, ia disambut dengan tatapan dingin seorang lelaki berusia sekitar 50-an. Janggutnya rapi, sorot matanya tajam, wajahnya penuh wibawa. Dialah Sheikh Abdullah, majikan barunya. Dengan suara berat ia berkata, "Mulai sekarang, kau bekerja di sini. Patuhilah semua aturan. Jangan macam-macam." Rina menunduk sopan, jantungnya berdegup kencang. "Iya, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari pertama berjalan begitu melelahkan. Rina harus bangun lebih pagi dari pelayan lain, membersihkan ruangan yang luas, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan untuk keluarga majikan. Tangannya sering lecet, tubuhnya letih, tapi ia tetap sabar. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit dari jendela kecil kamarnya sambil berbisik, "Ya Allah, semoga semua lelah ini jadi berkah. Jangan biarkan aku menyerah." Meski begitu, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Istri pertama Sheikh Abdullah, seorang wanita elegan bernama Maryam, sering memperhatikan Rina dengan tatapan yang sulit dimengerti. Kadang dingin, kadang penuh rasa iba. Suatu sore, ketika Rina sedang mencuci piring, Maria mendekatinya. Dengan suara pelan ia berkata, "Kau harus berhati-hati.
Suamiku kadang mengambil keputusan yang mengejutkan. Jangan pernah lengah. Rina berhenti, menoleh dengan wajah bingung. Maksud nyonya apa? Mariam hanya tersenyum samar, lalu berbalik meninggalkan Rina tanpa menjelaskan lebih lanjut. Hati Rina berdegup kencang, tubuhnya bergetar. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata itu, tapi firasatnya mengatakan, ada sesuatu yang besar sedang menantinya di rumah ini. Hari-hari terus bergulir. Rina mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu, meski tubuhnya lelah dan pikirannya sering dihantui kecemasan. Namun, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Terutama setelah kata-kata istri pertama Sheikh, Mariam, terngiang-ngiang di kepalanya. Suatu malam, ketika para pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing, Rina masih membereskan ruang makan yang penuh dengan sisa jamuan. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya redup, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Saat itulah, suara langkah pelan terdengar mendekat. Rina menoleh, dan melihat Mariam berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Perlahan ia mendekat, gaun sutranya bergemerisik seiring langkah. Rina, suara Mariam terdengar lembut, tapi ada tekanan di dalamnya. Aku ingin berbicara denganmu. Rina menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Maria menarik kursi, duduk, lalu menatap Rina lekat-lekat. Kau gadis yang sederhana. Aku bisa lihat itu dari caramu bekerja. Tapi ketahuilah, hidup di rumah ini tidak mudah. Banyak rahasia yang tidak kau mengerti. Rina terdiam, jantungnya berdegup kencang. Rahasia apa yang Nyonya maksud? Maria menghela napas panjang, lalu berbisik lirih, seolah takut didengar orang lain. Suamiku, dia lelaki yang penuh kuasa. Apapun yang dia inginkan, dia akan dapatkan. Termasuk dirimu. Tubuh Rina kaku. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan piring yang ia pegang. Maksud Nyonya, Tuan Sheikh? Tanyanya terbata. Mariam tersenyum tipis. Matanya penuh misteri. Ya, dia sudah menaruh perhatian padamu sejak pertama kali kau datang. Kau pikir, kenapa dia menatapmu dengan cara itu? Kau harus bersiap. Karena jika dia memutuskan sesuatu, tak seorang pun bisa menolaknya. Hati Rina serasa berhenti berdetak. Ia menunduk, bibirnya bergetar, tak mampu berkata apa-apa. Dalam diam, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku hancur di tempat ini. Mariam berdiri, lalu berjalan meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya menghilang di balik lorong panjang. Sementara itu, Rina masih berdiri kaku, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Kata-kata Mariam barusan menancap seperti duri di hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina merasa ketakutan yang benar-benar nyata. Bukan hanya karena pekerjaan berat, tapi karena masa depannya kini seperti terikat pada takdir yang tidak bisa ia kendalikan. Sejak malam ketika Mariam berbisik rahasia itu, hati Rina tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali bertemu dengan Sheikh Abdullah, ia merasa sorotan mata tajam itu seperti menembus dirinya, membuatnya sulit bernapas. Hari-hari berjalan penuh tekanan. Rina tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi rasa was-was semakin kuat. Hingga pada suatu sore, saat matahari gurun perlahan tenggelam, Sheikh memanggil Rina ke ruang kerjanya. Ruang itu begitu megah. Dinding dipenuhi rak buku tebal, karpet merah menghiasi lantai, dan aroma dupa samar tercium di udara. Rina berdiri dengan gugup, menunduk dalam-dalam. Duduk. Suara Sheikh berat dan berwibawa. Rina menurut, duduk di kursi kayu di hadapannya. Tangannya menggenggam erat kain bajunya, menahan rasa takut. Sheikh menatapnya lama, lalu berkata dengan tegas, "Aku sudah memutuskan. Kau akan menikah denganku." Ucapan itu bagai petir menyambar di siang bolong. Rina terbelalak, wajahnya pucat. Tuan, saya datang ke sini hanya untuk bekerja, bukan untuk menikah." Suaranya bergetar. Sheikh mengernyit, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kau pikir aku peduli? Aku yang memberi makanmu, aku yang melindungimu di negeri ini. Jika aku mau menikahimu, itu berarti kehormatan untukmu. Banyak wanita di luar sana yang menginginkannya."
Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rina. Ia menunduk semakin dalam, berusaha menahan tangis. Tuan, tolong. Saya masih ingin bekerja, membantu keluarga saya di kampung. Jangan paksa saya. Namun, Sheikh menepuk meja keras hingga suara kayu bergetar. Cukup. Aku tidak suka dibantah. Persiapkan dirimu. Pernikahan akan segera dilaksanakan. Rina membeku, tubuhnya terasa kaku. Kata-kata itu seperti jerat yang melilit lehernya, membuatnya sulit bernapas. Malam itu, Rina kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia sujud lama sekali di atas sajadah kecilnya. Tubuhnya bergetar, air mata tak henti-hentinya jatuh. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Aku lemah, aku sendirian. Lindungi aku, jangan biarkan aku terseret dalam kehancuran ini. Suara isakan Rina memenuhi kamar kecil itu, bercampur dengan doa yang hanya Allah yang mendengar. Di balik keangkuhan istana besar itu, ada seorang gadis yang kini terjebak dalam jeratan takdir yang tak ia inginkan. Malam itu, suasana kamar kecil Rina terasa sunyi. Lampu minyak yang redup hanya memberi cahaya samar di sudut ruangan. Rina bersujud di atas sajadah tipis yang ia bawa dari kampung. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Ya Allah! Suaranya lirih, penuh getar. Jika ini memang jalan hidupku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan harga diriku hilang begitu saja. Aku hanya ingin bekerja, hanya ingin membantu keluargaku. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Hatinya bergetar mengingat wajah ibunya yang penuh kasih, ayahnya yang dia menahan sakit, dan adiknya yang kecil dengan harapan besar padanya. Semua itu menjadi alasan mengapa ia harus tetap bertahan, meski hatinya terasa hancur. Keesokan harinya, kabar itu menyebar begitu cepat di dalam rumah besar itu. Para pelayan berbisik-bisik di dapur. Benarkah gadis tegal itu akan dinikahi Sheikh? Bisik seorang pelayan muda. Kasihan sekali, dia masih begitu muda. Jawab yang lain, dengan wajah iba. Rina hanya bisa menunduk saat tatapan penuh rasa ingin tahu itu tertuju padanya. Ia merasa seolah seluruh dunia menekan dari segala arah. Di tengah rasa putus asa itu, Maryam kembali mendekatinya. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Jangan melawan, Rina. Jika kau melawan, kau hanya akan hancur lebih cepat." Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nyonya, apa tidak ada jalan lain?" Maryam menunduk sejenak, lalu menghela napas. "Kadang, melawan hanya akan membuatmu semakin tersiksa. Tapi ingat, jika kau bisa bertahan, mungkin ada hikmah yang tak kau sangka." Ucapan itu membuat hati Rina semakin berkecamuk. Antara pasrah, takut, dan bingung. Malamnya, ia kembali mengadu pada Sang Maha Kuasa. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tapi aku percaya, Engkau tak akan memberi ujian di luar batas kemampuanku. Lindungi aku, bimbing aku." Di balik tangisnya, ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh. Kekuatan seorang gadis sederhana yang mencoba bertahan di tengah badai kehidupan. Hari yang tak pernah Rina bayangkan akhirnya tiba. Pagi itu, para pelayan sibuk menyiapkan segala sesuatu. Ruang tengah rumah besar itu dihias dengan kain putih dan emas. Bunga-bunga segar ditempatkan di setiap sudut, dan aroma dupa menyebar memenuhi ruangan. Rina duduk di sebuah kursi, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia menunduk, menolak bertemu pandang dengan siapapun. Sheikh Abdullah masuk dengan pakaian khas Arab yang megah, jubah panjang dan sorban rapi di kepalanya. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Para tamu undangan terbatas hadir, kebanyakan kerabat dekat. Suasana hening. Hanya suara lantunan doa yang terdengar. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara saksi menegaskan pernikahan itu sah. Tepuk tangan pelan terdengar, meski banyak yang hanya terdiam dengan tatapan aneh pada Rina. "Mulai hari ini, kau adalah istriku," ucap Sheikh Abdullah dengan suara mantap. Rina menggigit bibirnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk semakin dalam, tidak sanggup berkata apapun. Di sudut ruangan, para pelayan berbisik lirih. Kasihan gadis itu, dipaksa menikah tanpa cinta. Betul, tapi siapa yang bisa melawan kehendak seorang sheikh?
Setelah acara selesai, Rina dibawa ke kamar besar yang kini menjadi miliknya bersama Sheikh. Kamar itu megah, dihiasi tirai tebal berwarna emas, ranjang besar dengan ukiran indah, dan lampu gantung kristal berkilau. Namun bagi Rina, semua kemewahan itu hanya terasa seperti jeruji penjara. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu malam ini bisa menjadi titik paling menentukan dalam hidupnya. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika aku harus melalui semua ini, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku kehilangan kehormatanku. Lindungi aku. Pintu kamar besar itu akhirnya terbuka. Suara langkah berat Sheikh Abdullah terdengar mendekat. Dengan wajah serius, ia menatap Rina, yang masih duduk menunduk dengan tubuh bergetar. Malam pertama pun menanti, dan Rina hanya bisa berpasrah pada takdir yang telah digariskan untuknya. Suasana kamar besar itu begitu hening. Tirai emas bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang setengah terbuka. Lampu kristal berkilauan. Namun bagi Rina cahaya itu terasa menakutkan. Ia duduk kaku di tepi ranjang, jantungnya berdetak begitu cepat, seolah ingin meloncat keluar. Pintu kamar tertutup pelan. Sheikh Abdullah melangkah masuk dengan sorot mata yang sulit ditebak. Wajahnya datar, langkahnya tenang. Namun wibawanya membuat udara seakan menekan dada Rina. Kau kini istriku, ucap Sheikh dengan suara berat dan tenang. Rina menunduk dalam, tubuhnya bergetar. Iya, Tuan, jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Sheikh berjalan mendekat, langkahnya terdengar jelas di telinga Rina. Ia berhenti tepat di hadapannya, menatap gadis itu lama sekali. Rina meremas gaun putihnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hati ia berdoa terus-menerus, Ya Allah, lindungi aku, jangan biarkan aku hancur malam ini. Sheikh duduk di kursi besar di sudut kamar. Keheningan memanjang, membuat Rina semakin gelisah. Namun justru di saat ia paling takut, ucapan Sheikh membuatnya tercengang. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Rina menoleh perlahan, matanya membesar tak percaya. Tuan, maksudnya? Sheikh menghela napas panjang, pandangannya tajam namun tidak lagi menakutkan. Aku ingin tahu, siapa dirimu sebenarnya? Apakah kau hanya seorang gadis yang pasrah pada takdir? Atau kau gadis yang mampu bertahan dalam badai? Malam ini, aku hanya ingin melihat itu. Rina terdiam. Hatinya campur aduk antara lega, bingung, dan takut. Ia tidak tahu apa maksud di balik kata-kata itu. Sheikh berdiri, berjalan menuju jendela, lalu berkata lirih. Tidurlah. Malam ini aku tidak akan mengganggumu. Tapi ingat, mulai esok hari, hidupmu tidak akan lagi sama. Rina masih duduk terpaku. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu apakah harus bersyukur atau justru semakin takut. Yang jelas, malam pertama yang ia kira akan penuh luka, justru berakhir dengan tanda tanya besar. Malam itu, ia terlelap dalam doa, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pagi itu, sinar matahari gurun menyinari istana megah dengan cahaya keemasan. Burung merpati beterbangan di halaman, seakan menyambut hari baru. Namun bagi Rina, hari itu terasa penuh tanda tanya. Ia terbangun dengan perasaan yang masih mengganjal. Ingatannya tentang malam pertama bersama Sheikh Abdullah membuatnya bingung. Bukannya mendapat perlakuan kasar atau diminta memenuhi kewajiban sebagai istri, ia justru dibiarkan tidur sendirian. Sheikh hanya mengucapkan kalimat aneh yang terus terngiang di telinganya. Mulai esok hari, hidupmu tidak akan lagi sama. Rina melangkah ke balkon, menatap jauh ke padang pasir yang luas. Hatinya penuh penasaran. Apa maksud Sheikh? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Tak lama, pintu kamarnya diketuk. Seorang pelayan wanita masuk dengan wajah gugup. Nyonya Rina, Sheikh memanggil Anda ke ruang pribadinya, ucapnya sambil menunduk. Rina mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah pelayan itu. Jantungnya kembali berdetak cepat. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terungkap. Di ruang pribadinya, Sheikh Abdullah duduk di kursi kayu berukir, wajahnya tampak serius. Begitu Rina masuk, pria itu menatapnya tajam. Duduklah, perintahnya. Rina duduk dengan gugup. Tangannya bergetar, namun ia berusaha terlihat tenang.
Sheikh terdiam cukup lama, lalu berkata pelan namun penuh wibawa. Aku menikahimu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Rina. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu kaget, bahkan takut. Rina menelan ludah. Apa itu, Tuan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sheikh menghela napas panjang. Ia menatap Rina dalam-dalam, seakan ingin memastikan keberanian gadis itu. Di istana ini, ada rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Rahasia yang selama ini kusimpan sendiri. Dan sekarang, kau adalah bagian darinya. Rina terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar di balik kata-kata itu. Sheikh menambahkan dengan suara yang lebih rendah. Jika kau bertahan, kau akan selamat. Tapi jika kau menyerah, rahasia ini bisa menghancurkanmu. Rina menunduk, dadanya sesak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Matahari kian meninggi, namun hati Rina justru terasa semakin gelap. Ia sadar, hari-hari berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana istana begitu hening. Hanya suara langkah para pengawal yang terdengar di kejauhan. Bulan sabit menggantung di langit gurun. Sinarnya menembus jendela kamar Rina yang belum juga terpejam. Ia berbaring dengan mata terbuka lebar. Kata-kata Sheikh Abdullah siang tadi terus terngiang di kepalanya. Rahasia ini bisa menghancurkanmu. Rina menggenggam selimutnya erat-erat. Apa maksudnya? Rahasia seperti apa yang bisa menghancurkan hidupku? Pikirnya dengan cemas. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari arah pintu. Rina terkejut, tubuhnya merinding. Ia bangkit perlahan, menajamkan telinga. Pergilah sebelum terlambat. Rina menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ia melangkah pelan mendekati pintu, lalu membukanya dengan hati-hati. Namun lorong istana tampak kosong. Hanya diterangi obor yang bergoyang tertiup angin. Siapa di sana? Tanya Rina dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir angin malam. Rina kembali menutup pintu, namun bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jangan percaya. Jangan percaya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia merasa seakan ada mata yang terus mengawasinya. Tak tahan, Rina bersujud di samping ranjang, berdoa lirih sambil menangis. Ya Allah, lindungi hamba dari keburukan yang tidak hamba ketahui. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk keras. Tok, tok, tok. Rina terlonjak kaget. Jantungnya berdetak cepat, nyaris pecah. Ia ragu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua berpakaian hitam, wajahnya penuh keriput namun sorot matanya tajam. Anakku, kau harus berhati-hati. Banyak hal di istana ini yang tidak terlihat oleh mata. Jika kau ingin selamat, ikuti kata-kataku. Rina terdiam, tubuhnya kaku. Ia tak mengenal wanita itu, tapi kata-katanya membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita tua itu mendekat, lalu berbisik di telinganya. Malam pertama yang sesungguhnya, belum dimulai. Rina terdiam membeku mendengar bisikan wanita tua itu. Kata-kata yang diucapkannya bagaikan pisau yang menusuk rasa penasaran sekaligus ketakutannya. Malam pertama yang sesungguhnya, belum dimulai. Hati Rina semakin kacau. Ia ingin bertanya lebih jauh. Namun saat ia menoleh, wanita tua itu sudah lenyap begitu saja di balik lorong gelap. Seolah hanya bayangan yang singgah sebentar di hadapannya. Dengan langkah gemetar, Rina kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu sambil memegang dadanya. Apa maksudnya? Malam pertama, tertunda? Kenapa Sheikh Abdullah tidak menyentuhku? Lalu apa yang ia tunggu? Keesokan harinya, suasana istana kembali berjalan seperti biasa. Namun Rina tak bisa mengusir rasa takut yang menyelimutinya. Saat ia berjalan melewati taman, Sheikh Abdullah menghampirinya dengan tatapan serius. Kau tampak pucat, Rina. Apa yang mengganggumu? Tanya Sheikh, suaranya berat namun lembut. Rina menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Saya hanya sulit tidur, Tuan. Sheikh menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tahu ini sulit untukmu. Kau pasti banyak bertanya-tanya.
Malam itu, bukanlah malam pertama kita. Malam pertama yang sebenarnya, masih menunggumu. Dan saat waktunya tiba, kau akan mengerti semuanya. Rina menatap Sheikh dengan mata berkaca-kaca. Tuan, kenapa saya? Kenapa harus saya yang mengalami semua ini? Sheikh terdiam, lalu berjalan beberapa langkah menjauh. Suaranya lirih namun tegas. Karena kau bukan wanita biasa, Rina. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku harus memilihmu. Tapi jangan khawatir, waktunya akan segera tiba. Malam harinya, Rina kembali resah. Ia memandangi bulan penuh di langit gurun, sambil menggenggam erat kalung peninggalan ibunya. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Jangan biarkan aku hancur di negeri orang. Di kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat ke arah kamarnya. Jantung Rina berdegup kencang. Ia tahu, malam itu, sesuatu akan terjadi. Malam itu, ketukan langkah kaki di lorong terdengar semakin jelas. Rina berdiri dengan tubuh gemetar, menatap pintu kamarnya yang bergetar pelan seolah seseorang tengah berdiri di baliknya. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati ia membuka pintu, namun tak ada siapa-siapa. Hanya obor yang bergoyang ditiup angin gurun. Rina menelan ludah. Namun pandangannya tiba-tiba tertarik pada sebuah ukiran aneh di dinding dekat pintu. Ia meraba ukiran itu, dan tanpa disangka, dinding bergetar lalu terbuka perlahan, menyingkap sebuah lorong gelap yang tersembunyi. Rina melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa ini? Jalan rahasia? Namun rasa penasaran mendorongnya. Dengan langkah pelan, ia masuk lorong itu, hanya berbekal cahaya dari obor kecil yang ia ambil di dinding. Lorong itu panjang, dingin, dan berbau lembab. Dindingnya penuh ukiran kuno dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya ia mengerti. Setiap langkah yang ia ambil menggema, membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara samar. Seperti orang berdoa atau melantunkan zikir dengan nada rendah. Subhanallah, subhanallah. Rina terhenti, tubuhnya bergetar. Ia semakin mendekat. Hingga akhirnya lorong itu berakhir pada sebuah pintu besar dari besi. Pintu itu tampak tua, berkarat, namun di tengahnya ada simbol bulan sabit berwarna emas. Dengan tangan gemetar, Rina menyentuh pintu itu. Saat disentuh, pintu berderit perlahan dan terbuka. Matanya terbelalak. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan rahasia. Dindingnya dipenuhi kitab-kitab tua, permadani lusuh, dan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Dan di tengah ruangan, Sheikh Abdullah sedang bersujud panjang, air matanya membasahi sajadah. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Ya Allah, ampuni hamba MU, lindungi dia dari rahasia yang tidak mampu ia pikul. Rina berdiri kaku, tak berani masuk. Ia sadar, rahasia yang dimaksud Sheikh, ada di ruangan itu. Dan kini ia hampir mengetahuinya. Namun tiba-tiba Sheikh menoleh. Tatapan matanya tajam, seolah menyadari kehadiran Rina. Kau, sudah melihatnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Rina tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh begitu saja, karena ia tahu. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Rina berdiri kaku di ambang pintu. Nafasnya terengah, matanya masih menatap Sheikh Abdullah yang kini bangkit dari sujudnya. Wajah Sheikh basah oleh air mata. Sorotnya penuh beban seolah menanggung sesuatu yang tak sanggup ia bagi pada siapapun. Rina, suara Sheikh bergetar, seharusnya kau tidak berada di sini. Rina menggenggam erat obor di tangannya. Cahaya kecilnya bergetar bersama tubuhnya yang gemetar. Tuan, apa arti semua ini? Mengapa ada ruangan rahasia di balik istana? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Sheikh menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu ia mendekat. Langkahnya berat seakan setiap pijakan adalah beban. Aku sudah lama menunggu waktu yang tepat. Dan mungkin, Allah memilih malam ini agar kau mengetahuinya. Ia menunjuk rak kitab-kitab tua yang tersusun rapi. Semua ini adalah warisan keluargaku. Rahasia yang telah dijaga turun-temurun. Namun bukan sekadar ilmu, di balik kitab-kitab ini ada sesuatu yang lebih berbahaya. Rina melangkah perlahan, menyentuh salah satu kitab yang kulitnya sudah usang. Berbahaya? Maksud Tuan? Sheikh menatapnya dalam,
lalu berbisik lirih. Di balik pernikahan kita, ada janji lama yang harus kutepati. Kau bukan dipilih secara kebetulan, Rina. Ada sesuatu dalam dirimu yang menjadi kunci rahasia ini. Rina terkejut, tubuhnya melemas. Saya? Tapi saya hanya seorang TKW biasa dari Tegal. Apa yang istimewa dari diri saya? Sheikh menghela napas, lalu menunduk. Itulah yang membuatku menderita. Kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdetak kencang, seolah tubuhnya menolak menerima kebenaran yang hendak diungkap. Tuan, jangan membuat saya semakin takut. Katakan dengan jelas. Siapa saya sebenarnya? Sheikh memalingkan wajahnya, seolah enggan mengatakannya. Jika kau tahu kebenaran itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara lilin yang berdesis pelan terdengar. Rina menahan tangis, sementara Sheikh menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di sudut ruangan, angin bertiup lembut dan membuat salah satu kitab jatuh terbuka. Halaman yang tergeletak menampakkan tulisan kuno dengan simbol yang sama persis dengan ukiran kalung peninggalan Ibu Rina. Rina tertegun. Itu simbol di kalungku. Sheikh menatapnya kaget, wajahnya pucat. Jadi benar, kau adalah keturunannya. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Rina masih menatap halaman kitab yang terbuka, jari-jarinya menyentuh simbol kuno yang sama persis dengan kalung peninggalan ibunya. Jantungnya berdegup kencang, seakan tubuhnya ingin memberontak dari kenyataan yang hendak terungkap. Sheikh Abdullah melangkah perlahan mendekatinya. Wajahnya pucat, suaranya berat penuh beban. Rina, kau bukan hanya seorang gadis desa dari Tegal. Darahmu mengalir dari garis keturunan keluarga besar ulama yang dulu pernah memimpin negeri ini. Kalung itu adalah tanda yang selama ini kucari. Rina menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Tidak, itu tidak mungkin. Ibu saya hanya seorang penjual sayur di kampung. Ayah saya pun meninggalkan kami sejak kecil. Dari mana mungkin saya berasal dari garis keturunan besar yang Tuan maksud? Sheikh menatapnya dalam, sorot matanya penuh keyakinan. Justru itulah alasannya. Kau dibesarkan dalam kesederhanaan agar tidak ada yang tahu siapa dirimu. Musuh keluargamu masih ada. Rina, mereka ingin memastikan darah itu terputus. Dan kini, kau adalah satu-satunya pewarisnya. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh tak terbendung. Ia merasa tubuhnya lemah, seolah dunia yang ia kenal runtuh seketika. Kenapa baru sekarang saya mengetahuinya? Kenapa saya tidak pernah diberitahu? Sheikh menghela napas panjang, lalu menatap kitab-kitab tua di sekitarnya. Karena inilah waktunya. Pernikahan kita, bukan sekadar pernikahan. Aku dipaksa oleh keadaan untuk melindungimu, meski dengan cara yang mungkin terlihat kejam bagimu. Malam pertamamu yang tertunda itu, adalah saat di mana kau akan menerima warisan besar itu. Rina terdiam, hatinya bergetar hebat. Warisan? Warisan apa yang Tuan maksud? Sheikh menunduk, suaranya lirih. Warisan itu bukan harta, melainkan amanah. Amanah yang bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan jika salah dijalankan. Angin berhembus dari lorong, membuat lilin-lilin bergoyang. Bayangan Sheikh tampak semakin besar di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Rina menatap kalungnya erat-erat, hatinya penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus percaya atau lari dari kenyataan ini. Namun satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, langit gurun diselimuti mendung. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman istana yang sepi. Rina berdiri di balkon kamarnya, memegang kalung erat-erat. Hatinya masih berkecamuk setelah mendengar pengakuan Sheikh Abdullah. Ia berbisik lirih sambil menahan tangis. Ya Allah! Apa yang sebenarnya kau siapkan untukku? Aku hanya ingin hidup sederhana, bukan memikul amanah sebesar ini. Tiba-tiba, seorang pelayan mengetuk pintu kamar. Nyonya Rina, Sheikh memanggil Anda ke ruang utama. Beliau menunggu. Dengan langkah gemetar, Rina mengikuti pelayan itu. Setiap lorong istana yang ia lewati terasa panjang dan menakutkan. Hingga akhirnya, ia tiba di ruang utama yang diterangi cahaya lilin. Sheikh Abdullah berdiri di tengah ruangan dengan jubah putih,
Wajahnya tegas namun terlihat lelah. Saat Rina masuk, ia menoleh, sorot matanya menusuk hati. Rina, malam ini adalah malam penentuan. Malam yang akan menentukan siapa dirimu sebenarnya, dan bagaimana masa depanmu. Rina menggenggam tangannya kuat-kuat, mencoba menahan rasa takut. Tuan, saya belum siap. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya bukan siapa-siapa. Sheikh mendekat perlahan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Justru karena itu kau dipilih. Kesederhanaanmu adalah kekuatanmu. Malam ini, kita akan membuka kembali ikatan yang sudah terkunci puluhan tahun. Kau akan menjadi bagian dari sejarah itu. Rina terisak. Air matanya jatuh. Kalau saya menolak, apa yang akan terjadi? Sheikh menatapnya tajam, lalu menghela napas. Jika kau menolak, hidupmu akan tetap dalam bahaya. Musuh keluargamu tidak akan berhenti mencarimu. Namun jika kau menerima, kau akan terlindungi, dan amanah itu akan kembali pada tempatnya. Suasana ruangan semakin tegang. Lilin-lilin bergoyang, seakan ikut merasakan beratnya keputusan itu. Rina menutup mata, lalu bersujud di lantai marmer yang dingin. Suaranya lirih, penuh kepasrahan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini memang jalan MU, aku ikhlas menjalaninya. Sheikh tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya ke langit. Maka malam ini akan menjadi malam pertama yang sesungguhnya. Malam itu, ruang utama istana dipenuhi cahaya lilin yang berkelip, menciptakan suasana sakral dan menegangkan. Sheikh Abdullah berdiri tegak, sementara Rina duduk di hadapannya dengan wajah pucat, kalung peninggalan ibunya masih tergenggam erat. Suara Sheikh terdengar berat namun penuh keyakinan. Rina, malam ini bukan malam pertama seperti yang kau bayangkan. Malam ini adalah malam penyatuan. Bukan penyatuan tubuh, melainkan penyatuan amanah yang dititipkan pada kita. Rina menunduk, air matanya menetes membasahi pipi. Ia masih tak percaya bahwa dirinya yang hanya seorang TKW dari Tegal, kini berada di titik yang menentukan nasib besar. Sheikh kemudian mengeluarkan sebuah kitab tua dari meja di sampingnya. Sampulnya berwarna hitam, dihiasi simbol bulan sabit keemasan yang sama dengan kalung Rina. Ia meletakkannya di hadapan Rina, lalu berkata pelan, "Kalungmu adalah kunci, dan hanya kau yang bisa membukanya." Dengan tangan gemetar, Rina mendekatkan kalung itu ke permukaan kitab. Seketika, cahaya lembut memancar, membuat lilin-lilin di ruangan bergoyang seolah terhempas angin. Rina terbelalak, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang terjadi, Tuan? Sheikh tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itu tanda bahwa kau memang pewaris amanah ini. Kini, rahasia yang selama ini terkunci akan terbuka, dan tanggung jawab itu berpindah kepadamu. Kitab itu perlahan terbuka, memperlihatkan halaman-halaman dengan tulisan Arab kuno dan doa-doa yang penuh makna. Hati Rina bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apakah ini jalan MU untukku? Bisiknya lirih. Sheikh menatap Rina dengan penuh hormat. Mulai malam ini, kau bukan lagi hanya seorang wanita biasa. Kau adalah penjaga amanah yang akan menentukan arah kebaikan. Jangan takut, aku akan selalu ada di sisimu. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu bersujud di lantai, menangis dalam doa panjang. Malam itu, bukan hanya hidupnya yang berubah, melainkan juga takdir besar yang kini dipikulnya. Dan sejak saat itu, istana yang dulu terasa asing baginya, perlahan berubah menjadi tempat perjuangan. Tempat di mana Rina menemukan arti hidup yang sesungguhnya, bukan dari harta atau kemewahan, melainkan dari kekuatan iman dan amanah yang dipercayakan Allah kepadanya. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hidup seringkali membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Rina, seorang TKW sederhana dari Tegal, dipaksa menikah dengan majikan Arab demi keadaan yang tampak tidak adil. Namun di balik semua itu, tersimpan rencana besar yang Allah siapkan untuk dirinya. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah meremehkan asal-usul atau keadaan diri kita, karena setiap orang memiliki takdir istimewa yang sudah ditentukan. Kesederhanaan justru bisa menjadi kekuatan besar yang melindungi kita dari kesombongan. Setiap ujian berat yang datang bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik.
Ketika semua terasa berat dan membingungkan, kembalikanlah semuanya pada Allah. Hanya dengan berserah diri, kita akan menemukan jawaban. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.